Mudah-mudahan yang kita panjatkan ini adalah amal-amal kita dan iman kita dan amal kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala kami tadi berangkat jam 9. Alhamdulillah hari ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan saudara kami hari ini. Mudah-mudahan kedatangan kami ini akan menjadi asbab hidayah. Amin. Hidayah di kampung ini, di kampung kita dan di kampung luar alam. Dan akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada saat ini diberikan nikmat yang besar, yaitu nikmat sehat, afiat dan kesempatan. Nikmatani maghbunun indan nas. Dua nikmat ini sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat walafiat dan kesempatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat besar dengan memberikan kesehatan yang sempurna, dengan itu memberikan kesempatan, yakni memberikan peluang emas untuk bagaimana digunakan oleh kita ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu liyabluwakum ayyukum ahsanu. Jadi kita ini diberikan kesehatan yang sempurna dan kesempatan untuk menyempurnakan iman dan amal, sehingga kita ini menjadi orang yang tentu, orang yang terima di dunia ini sementara dan akhirat yang selamat. Maka bersyukur pula kita ini sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah begitu diangkat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dicemburui oleh para nabi dan para rasul sebelumnya ingin menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kita ini diangkat menjadi sebaik-baiknya umat dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Padahal kalau dibandingkan umat-umat yang terdahulu, kita ini jauh dari segi orangnya, kecerdasannya, umurnya dan sebagainya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan khairu ummatin, sebaik-baiknya umat. Artinya bagaimana? Dengan diangkat sebagai khairu ummatin ini akan diberikan kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Satu contoh, umat baginda Nabi Muhammad SAW ini apabila berbuat dosa maka tidak langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ditunggu barangkali masih ada taubat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat-umat terdahulu sekali bersalah kepada Allah langsung diadab mentah-mentah pada dunia. Maka ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana barangkali masih mau bertobat. Begitu pula apabila kita ini berkehendak untuk berbuat maksiat, tidak langsung ditulis oleh malaikat, tapi ditunggu dulu, barangkali masih ada berkalimat. Tapi kalau kalian niat untuk berbuat baik, niat saja sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka perlu banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan perlu berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya radhiyallahu. Mengapa demikian hadirin Allah Subhanahu wa taala? Kita ini berkah perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya radhiyallahu sehingga kita ini sekalipun jauh dengan baginda Nabi Muhammad SAW, kita ini diberi nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Ini perlu disyukuri oleh kita, sebagaimana apabila kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat dan kesempatan, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita diangkat menjadi orang yang paling mulia, orang yang akan masuk surga lebih dulu daripada umat terdahulu. Maka bagaimana bentuk syukur kita ini kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai kita ini mengecewakan dengan kita yang berkesehatan dan kesempatan ini. Betul-betul gunakan peluang ini untuk menjadi pejuang-pejuang agamanya Allah Subhanahu wa taala, menjadi khalifatul Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadi penerus-penerusnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kita ini sudah diangkat menjadi kuntum khairu ummatin. Kita ini sebaik-baiknya manusia,
tapi punya tugas kerja dinasti keluar untuk menyelamatkan manusia. Apabila kita ini tidak kita lakukan ubrijat linas, keluar untuk menjumpai manusia, keluar untuk memberi peringatan kepada manusia, maka bagaimana? Apakah mau dicabut kita ini yang sudah diangkat sebagai khair umat ini? Maka dengan kesempatan kita ini diberi umur yang masih panjang, diberi kesehatan yang sempurna ini, maka bagaimana agar kita ini tidak mengecewakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengecewakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harapan masa bagaimana? Masa yang menghendaki suksesnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan agama dan menyebarkan agama ke seluruh dunia ini ini menjadi tugas kepada kami sebagai khair umat, yaitu dengan apa? Dengan jihad fisabilillah. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan setelah memerintahkan jahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, ya Allah, berjuanglah kalian semua ini untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala agar agamanya Allah Subhanahu wa taala sampai ke seluruh alam. Maka para sahabat radhiyallahu anhum beserta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rela mengorbankan dirinya, hartanya, waktunya, bahkan nyawanya sekalipun dikorbankan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meluangkan waktunya untuk keluar jalan Allah 3 hari, 40 hari, 4 bulan, 6 bulan, bahkan setahun. Nah, itulah orang-orang yang dikatakan menjadi mujahid-mujahid pejuang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mujahid-mujahid pejuang agamanya Allah Subhanahu wa taala ini sangat dihargai, sangat ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai tidak ada bandingnya lagi besarnya perbuatan amal yang lebih tinggi daripada melaksanakan jihad fisabilillah, yaitu menjadi mujahid-mujahidnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan para mujahid-mujahidnya Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhum, semua itu menjadi mujahid-mujahid pejuangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka karena mujahid-mujahid itu Pak dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, sampai hari kiamat, mujahid-mujahid itu dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sering dengar, assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Wahai pemimpin mujahidin. Siapa pemimpin mujahid-mujahid itu? Ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW itu Pak, bukan hanya dulu sampai sekarang. Kalau yang namanya Maulana sekarang itu hanya Amir kita yang sebagaimana mengarah kita ini untuk meneruskan menjadi khalifah Rasul. Maka sekarang ini hadir menikah Allah Subhanahu wa taala, diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat kita dan saudara kita itu bagaimana mujahid-mujahid ini banyak keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mujahid satu saja, kata Rasulullah SAW, ini sama dengan satu mujahid saja banding dengan 1000 tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat ketika pada perang di zaman Khalifah Umar, Sayyidina Umar bin Khattab, pada suatu ketika ada perangan. Di sana ada kekalahan umat Islam. Sehingga minta bantuan kepada Amir, satu utusan diutus untuk minta bantuan tentara, yaitu minta tentara 4.000 tentaranya Allah tentaranya. Kemudian diutus oleh Sayyidina Umar bin Khattab ini hanya 4 orang. 4 orang diutus untuk itu. Sehingga yang menjemput ini merasa kecewa, kok cuma minta bantuan tentara 4.000, kok diberi hanya 4 orang. Agak kecewa, dimatur berarti bagaimana kok cuma 4 orang ini minta bantuan 4.000. Tapi kamu jangan khawatir, 4 orang ini tidak mencintai tidak mencintai dunia dan memperjuangkan agamanya Allah, tidak berharap apa-apa kecuali meneruskan perjuangan perintahnya Allah Subhanahu, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah 4 orang ini saja sama kekuatannya dengan 4.000 tentaranya Allah Subhanahu. Sampai di sana tidak seberapa lama langsung dimenangkan. Karena yang paling membawa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Benar. Maka kita ini diharapkan dan diinginkan oleh masing-masing
dan dirindukan mungkin oleh Rasulullah SAW. Bagaimana menjadi mujahidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan bagaimana seorang mujahid pejuang agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma 'abdin min ibadi, di mana ada seorang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kharaja mujahidan fi sabilillah, keluar dalam memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa asabahul ajru awal ghanimatu, maka akan saya persiapkan pahala dan ghanimah dan pahalanya. Fa in qabatahu, tapi apabila dia meninggal dunia, maka saya jamin akan saya masukkan surganya Allah. Adkhul al-jannata bi rahmati wa ridhati, akan dimasukkan langsung ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya Allah Ta'ala, dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak seorang mujahid. Jadi seorang mujahid ini sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad muqadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Kalian semua ini muqadzalika ja'alnakum, saya jadikan kamu ini umat Muhammad ini ummatan wasatan, umat yang adil, umat yang pernahan, litakunu syuhada 'alan nas, supaya menjadi saksi kepada seluruh manusia. Artinya umat-umat terdahulu sampai umat sekarang sampai umat akhir zaman nanti, kita ini akan menjadi saksi kepada umat. Waliyakuna rasul, supaya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum syahidan, supaya kepada kalian semua ini Rasulullah SAW itu syahidan, menyaksikan kepada kita. Jadi setiap orang yang keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi mujahid itu Pak, maka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini mungkin banyak yang memahami kalau kita keluar dari Allah ini seakan-akan hanya mendapatkan pahala yang besar, tapi betul-betul besar orang yang keluar dari Allah yang namanya mujahid itu. Sehingga dikatakan tidak ada lagi yang lebih tinggi derajatnya dan tidak ada lagi lebih besar pahalanya daripada orang yang sedang keluar dari Allah Subhanahu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang sedang keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini minimal akan mendapatkan 7 sampai 8 keistimewaan, akan diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumat dhalimin alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah ila ayat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan pandangan. Pada saat itu para sahabat radhiyallahu anhum ini agak lemah yang mau jihad fisabilillah. Hanya ingin memberikan khidmat kepada jemaah haji. Seperti firman Allah, aj'altum siqayatal haji, apakah kamu ini hanya memberikan khidmat kepada jemaah haji? Wa imaratal masjidil haram, dan kamu ini sahabat hanya ingin memakmurkan Masjidil Haram yang pahalanya di situ satu salat berjamaah sama dengan 100.000. Kemudian wa amal majid kaman amana billahi wa jahada fisabilillah, dan kamu tidak mau berjihad fisabilillah, katanya Allah. Maka Allah la yastawuna indallah, tidak sama kamu berkhidmat kepada jamaah haji. Jamaah haji itu Pak, itu sama dengan orang jihad fisabilillah. Karena seperti sekarang ini ongkosnya saja sudah 40 juta orang itu. Kemudian meninggalkan pekerjaan, meninggalkan istrinya, dan semua itu hanya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rukun Islam yang nomor 5. Hampir sama dengan orang yang jihad fisabilillah. Tapi kata Allah, orang yang ibadah haji dan mengamalkan haram itu tidak sama dengan orang alladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah, wa hajaru, dan berhijrah. Dari hijrah dari tempat suatu tempat yang lain, wa hajaru wa jahadu fisabilillah, dengan maksud memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'dhamu darajatan indallah. Paling tinggi lafaz a'dhamu ini Pak, kalau menurut orang nahwu, adim itu besar, astagfirullahaladzim, adimnya besar. Tapi ini a'dhamu, af'al tafdhil, lebih besar. Jadi orang yang beriman, berhijrah, memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yakni huruf fisabilillah mujahid itu Pak Ge, aqdamu darajatan indallah, paling tinggi derajatnya menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih tinggi lagi. Satu. Kata Allah, wa ulaika humul faizun, itulah orang yang sukses. Kita ingin sukses? Insyaallah. Keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Siap. Ini tuh. Yang pertama, aqdamu darajatan, enggak ada yang lebih tinggi sudah. Paling tinggi raja-raja semua Islam yang raja semua kalah dengan yang namanya aqdamu darajatan, paling tinggi derajat. Insyaallah. Wa ulaika humul faizun. Itulah orang yang sukses. Maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yubasyiru rabbuhum, akan dibahagiakan. Orang keluarnya Allah itu enggak ada yang susah. Susahnya dihilangkan, semua akan dibahagiakan. Benar ya Allah. Dengan apa dibahagiakan kata Allah? Birahmati minhu, mendapatkan rahmat Allah. Wa ridwanin, dan mendapatkan ridhonya Allah. Sudah dapat ridhonya Allah, Pak. Kalau menjadi mujahid sudah keluarin Allah itu. Wa ridwanin, wa jannatin, dan beri surga lagi. Masyaallah. Wa jannatin lahu fiha na'imun muqim, nikmat yang selama-lamanya. Khalidina fiha abadan. Innallaha indahu ajrun adim. Allah akan berikan, yang nomor 8 akan memberikan ajrun adim, pahala yang besar. Berapa besarnya, Pak? Di Masjidil Haram itu 100.000, tapi orang keluarga Allah itu 100.000 kali 700.000. Ada yang lebih besar, Pak? Dikali lagi. Maka ini paling besar, Pak. Siapa menjadi mujahid? Insyaallah. 6 bulan? Insyaallah. 4 bulan? Insyaallah. 40 hari? Insyaallah. Dikali lagi dengan yang kehendaknya Allah. oleh masing-masing kita Pak, sekarang. Masing-masing kita menghendaki. Insyaallah. Kita menghendaki, yaitu 14.000 jamaah. 14.000 jamaah ini kalau kali 10 berapa? 140.000 mujahid. Maka mujahid itu akan merubah dunia. Dengan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mujahid dibentuk rombongan mujahid itu. Nah, selama sekian tahun di Madinah ini, Pak, langsung menyebar kepada seluruh dunia, bisa menguasai 2/3 dunia dikuasai oleh Islam. Karena dengan apa? Banyaknya mujahid itu, Pak. Maka sekarang ini ingin diulangi lagi bagaimana mujahid-mujahid itu terbentuk dan siap semua itu akan menjadi mujahid-mujahid Allah Subhanahu wa taala. Maka dibanding Allah Subhanahu wa taala, kita ini mumpung masih diberi kesehatan dan kesempatan, niat untuk menjadi mujahid-mujahid Allah Subhanahu wa taala, Pak. Insyaallah sama dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi mujahid? Nah, itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Diperintahkan keluar untuk menyelamatkan manusia. Manusia ini apa bedanya dengan umat? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sekarang kita ini apakah menjadi umat, apakah jadi manusia? Gitu loh, Pak. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Diperintahkan keluar untuk menjadi manusia. Siapa manusia? Manusia ini kata Allah Subhanahu wa taala banyak disebut dalam Al-Qur'an. Waktu inna arnal amanata ana samawati wal arda wal jibala fa abaina ayyahmilaha, saya kabarkan amanat kepada langit dan bumi dan gunung. Dia menolak. Wa asfaqna minha, dia merasa berat. Wa hamalahal insan. Ini manusia. Tapi disifati oleh Allah, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu bersifat dolim dan jahula. Maka umat ini diperintahkan keluar untuk menyelamatkan manusia. Umat ini diperintahkan keluar untuk memberi peringatan kepada manusia. Diajarkan kepada Allah. Siap keluar, Pak? Insyaallah. Ini siap. Jadi kita ini diperintahkan untuk keluar untuk menyelamatkan manusia. Insyaallah. Manusia ini, Pak, dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa rabbuka la ja'alan nasu ummatan wahidah walakin la yazaluna mukhtalifin," kata Allah. Sebetulnya walau syaa Allah, kalau Allah berkehendak, walau syaa rabbuka la ja'alan nasu, saya jadikan manusia itu ummatan wahidah. Jadi umat yang satu, jadi umat sama. Kalau jadi umat ini sudah dijamin oleh Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulul jannah. Manusia belum, Pak. Tapi kalau sudah menjadi umat, kullu ummati yadkhulul jannah. Tapi ini enggak. Kata Allah, kalau saya berkehendak, la ja'alan nasu ummatan wahidah. Jadi umat semua, enak langsung masuk surga, Pak. Masuk surga. Walakin la yazaluna mukhtalifin, kata Allah. Tapi manusia itu tidak pernah berhenti
muhtalifin apa? Ikhtilaf. Pentingnya ndak mau bersatu manusia ini. Masya Allah. Muhtalifin. Maka bagaimana kata Allah? Wa tammat kalimat rabbika. Sudah saya putuskan kalimatnya Allah. La'an jahannam, akan saya penuhi neraka jahanam minal jinnati wan nas. Jadi manusia ini hanya jadi pemenuhan neraka jahanam. Nah, kalau jadi manusia saja, Pak, nggak ada jaminan masuk surga. Manusia ini harus diajar bagaimana untuk jadi umat. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, kata-kata manusia dalam Quran banyak, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum jagalah dirimu daripada api neraka." Bagaimana? Wa quduhan nasu, orang apa? Bahan bakarnya annasu wal hijarah. Manusia dan batu. Ekolog, jadi bensin manusia ini. Kalau jadi manusia saja, maka manusia itu disuruh perintah oleh Allah, dijadikan manusia ini diselamatkan. Jadi kita ini bagaimana usaha untuk menjadi umat. Menjadi umat ini kami punya tugas untuk menyelamatkan manusia. Sekarang ini Pak, dikatakan manusia ini ya umat juga umat manusia namanya. Sekarang katakan 7 miliar. Yang Islam kenal dengan kalimat la ilaha kurang daripada 2 miliar. Berarti yang lain itu kan tidak siapa punya tanggung jawab ini Pak? Nah, umat Nabi kita semua punya tanggung jawab menjadi mujahid untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Ke Australia, Amerika, ke Jerman, semua masih banyak. Nah, maka kita ini Pak dituntut oleh masyarakat kita bagaimana. Dan Rasulullah SAW ini melihat kepada orang yang mengambil bagian takasa-takasa agama untuk memperjuangkan agama. Nah, ini Rasulullah SAW setiap waktu setiap saat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Wahai umat manusia, untuk bermanusia. Wajahidu fillahi. Berjuanglah kamu di fillahi dalam memperjuangkan agama Allah. Haqqa jihadihi, sebaik-baiknya jihad. Jangan nanggung-nanggung jihad yang 30, 40, sedikit-sedikit. Jadi haqqa jihadihi, sebagaimana Allah firman itu ittaqullah haqqa tuqatih. Jadi takwa itu takwa yang paling tinggi gitu loh. Begitu juga berjuang. Makanya sekarang ini dikatakan bilang paling sedikit 6 bulan atau seumur hidup. Seperti sahabat terdengar. Ya Allah. Maka haqqa jihadihi. Bagaimana kata Allah? Wajahidu fil haqqi jihadi huwa jtabakum. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kalian. Kita semua ini kata Allah sudah milih kamu. Huwa jtabakum. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan jangan jadikan agama ini kepada kalian min haraj sebagai beban. Saya repot agama ini enggak bisa repot dengan dunia terus. Jadi jangan kata Allah. Wa kitabakum, Allah sudah memilih kalian untuk menjadi penerus Rasul, penerusnya Rasulullah, menjadi mujahid, menjadi khalifatul Rasul. Maka wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Jangan jadikan agama ini sebagai beban berat sehingga tidak mau memperjuangkan agamanya Allah. Jangan. Millata abikum Ibrahim. Ini agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Min qablu fi hadza liyakuna rasul alaikum syahida. Ini sama dengan mukadam. Min qablu dari dulu sampai sekarang liyakuna rasul, supaya ada rasul itu alaikum syahida, kepada kalian ini melihat, menyaksikan. Jadi disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita ini akan menjadi betul-betul umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat itu umat yang nomor 1. Umat itu Pak ada macam 3 kan. Yang pertama khairu ummatin, ummatun marhumah. Yang kedua ummatun muqtasidah. Yang ketiga ada ummatun wahidah. Jadi ummatun yang pertama khairu ummatin ini orang yang sudah seluruhnya diinfakkan hak untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sekarang ini mungkin yang dikenal apa yang namanya amlah atau apa amlah itu penanggung jawab sehingga mau pulang ke rumah itu sampai dimusyawarahkan dulu. Nah itu mungkin yang nomor 1. AMP berarti. Orang dewasa lah. Nah itu Pak. Maka kita ini sebagai umat Rasulullah SAW ini kita akan mengambil di mana Pak?
Kita benar. Kalau Nabiullah Milata Ibrahim, Milata Abiku Ibrahim, agamanya agama yang dianut oleh Nabi Muhammad ini agamanya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu Pak? Diceritakan Nabi Ibrahim ini Pak, daripada seluruh nabi ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap pujaannya itu lulus 100%. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun. Jadi setiap Nabi Ibrahim ini diuji apa saja. Kamu ini akan dibakar. Kemudian ada tawaran malaikat, tak mau. Itu lulus. Kenapa? Lana awla darab ila Allah. Malaikat kamu ini akan dibakar panas. Saya ini malaikat penyemprot air. Kalau hujan, kamu makhluk dalamnya gitu. Tidak mau. Itu ujian kan lulus. Begitu juga Nabi Ismail. Kamu ini mau disembelih, kamu jangan mau. Ini mimpi buruk katanya. Katanya iblis. Tapi tidak mau. Tapi rela saja. Lah itu. Jadi setiap Ibrahim, Wajibtala Ibrahimu Rabbu bi kalimatin, setiap ujian itu kecil yang besar, fa'atammahun, disempurnakan. Maka bagaimana oleh Allah, ini ja'ilu kalin nasi imam. Saya jadikan kamu ini pemimpin manusia. Jadi Nabi Muhammad ini kebagian ini. Jadi Nabi Ibrahim itu wajib nasi bil haji, jadi pemimpin seluruh umat Pak. Sampai akhir zaman Nabi Muhammad. Ini ja'ilu kalin nasi imam. Berseluruh manusia, Nabi Ibrahim juga. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas bagaimana kata Nabi Ibrahim? Qala matur kepada Allah Subhanahu wa taala, min dzurriyyati, anak saya juga diangkat. Makanya dikenal bagaimana itu Nabi Ibrahim itu. Karena Nabi Ibrahim ini menjadi mujahid Allah Subhanahu wa taala sampai 11 keturunan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana permintaan doanya Nabi Ibrahim? Wa kadzalika ja'alna ummatan. Itu benar itu. Wamin dzurriyyati Rabbana waj'alna ya Allah doanya dari Rabbana waj'alna muslimaini laka. Saya dan Ismail ini waktu itu dijadikan orang yang menyerahkan diri Islam. Wa min dzurriyyati, dan keturunanku ini kata Nabi Ibrahim doanya, wa min dzurriyyati ummatan muslimatan. Kan gini ya. Wakadal Ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tublah. Itu doanya. Jadi Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar anak keturunannya itu menjadi umat. Maka Rasulullah ini dia akan menjadi umat sudah belum kenal, belum lahir sudah diangkat oleh Allah. Nabi Ibrahim sampai berdoa, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan Nabi Ibrahim semua dijaga menjadi umat. Mungkin umatnya seperti umatnya bagi Nabi Muhammad SAW. Maka kita ini mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dipilih menjadi umat. Amin ya Allah. Tinggal bagaimana kita ini melaksanakan tugasnya ukhrijat linnas. Insyaallah ya Bang. Insyaallah. Nah, seumur hidup. Nah, insyaallah mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ini mudah-mudahan ini ada manfaatnya Pak. Amin. Malah ada benarnya ini dalam Allah Subhanahu wa taala dari kami karena maha ghafur wa nisyan. Amin. Ma'asofin hasanatin fa minallah. Hanya ada dari Allah. Amin. Saya itu amin. Mohon diikhlaskan. Itu sebenarnya majlis satu belah bagi para majlis. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah bayan dari Mustajab Jember. Masya Allah. Ini Pak Kiai Mustajab Jember. Masya Allah.